Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Rasulullah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak kisah sahabat Asim bin Thabit yang jasadnya tidak bisa dijamah oleh kaum musyrikin. Asim bin Thabit adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa absen dalam peristiwa Badar dan Uhud. Beliau selalu turun dalam setiap peperangan yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asim bin Thabit pun selalu berhasil menebas kepala setiap kaum musyrikin yang memusuhi Islam saat itu. Keberanian dan kegagahannya di medan perang didengar oleh banyak musuh, tidak terkecuali dalam pertempuran perang Uhud. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memujinya, menyeru para sahabat untuk mengikuti cara berperang Asim bin Thabit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana caramu berperang, wahai Asim?" Lalu sahabat Asim mempraktekkan busur anak panah yang ada di tangannya. "Jika musuh di hadapanku 100 hasta, kupanah dia. Jika musuh mendekat dalam jarak tikaman, aku bertanding hingga lembingku sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedangku, lalu aku pakai pedang." Ternyata sahabat Asim bin Thabit, beliau jago atau ahli dalam panah dan bermain pedang. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Ia berhasil membunuh 3 laki-laki sekaligus. Mereka bernama Musafi, Kilab, dan Jallas. Ketiganya adalah putra salah seorang pemuka Quraisy, yaitu Tolhah bin Abi Tolhah dan Sulapah binti Sa'ad bin Suhaid. Keluarga tersebut dalam bagian pasukan Quraisy di perang Uhud. Perang Uhud tersebut berakhir dengan kemenangan di tangan orang kafir Quraisy. Mereka berlompatan kegirangan berhasil menuntut balas terhadap kaum muslimin pada peristiwa 1 tahun sebelumnya, yaitu Perang Badar, di mana banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh. Dalam peristiwa Uhud, tak sedikit kaum muslimin yang gugur. Orang-orang kafir Quraisy beramai-ramai menendang, mencincang, merusak mayat-mayat kaum muslimin. Ada yang dibelah perutnya, dipotong hidung dan telinganya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sulapah histeris tatkala memandang mayat pertama yang dilihatnya adalah suaminya. Tak jauh dari situ, jasad 2 anaknya pun dilihatnya terbujur kaku dipenuhi luka. Sulapah kembali melihat sekeliling dan didapatinya suara rintihan anaknya yang lain. Dengan segera ia mendekat dan membaringkan kepala anaknya yang sekarat di pahanya. Dengan dada bergemuruh penuh rasa dendam, ia bertanya, "Siapakah yang membunuh ayah dan saudara-saudaramu?" "Wahai anakku, Asim bin Thabit, wahai ibu," jawab si anak sebelum napasnya berakhir. Air mata Sulapah berlinang, dadanya dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Ia bersumpah tidak akan menghapus air matanya sebelum para pemimpin Quraisy membantunya mendapatkan kepala Asim bin Thabit. Untuk mewujudkan dendamnya, ia membuat sayembara menjanjikan 100 ekor unta kepada siapapun yang berhasil membawakan batok kepala Asim bin Thabit kepadanya. Sufyan bin Khalid, salah seorang lelaki Quraisy, tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan tersebut. Ia pun akhirnya mengatur strategi dan rencana. Kemudian temuilah beberapa orang dari suku Adal dan Qurah agar pura-pura masuk Islam, pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja, di tahun 4 Hijriah beberapa orang yang berasal dari suku Adal dan Qurah datang ke Madinah guna untuk menemui Rasulullah, meminta kepada beliau agar mengirim beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam ke kampung mereka. Salah seorang yang diminta adalah Asim bin Thabit. Rasulullah tak menaruh curiga.
Beliau mengabulkan permintaan mereka. Dikirimlah 6 orang sahabat. Kemudian Asim bin Sabit memimpin rombongan yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan kabilah Adal dan Al-Qurah untuk menjadi guru agama yang mengajarkan tentang Islam di 2 kabilah ini. Berangkatlah Asim bersama 5 sahabat lainnya. Di tengah perjalanan sebelum sampai di kabilah yang dimaksud, mereka dihadang 100 pasukan siap tempur. Ternyata mereka bukan diminta untuk jadi guru agama, tapi untuk dibunuh secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Para utusan yang datang menjemput hanya bersandiwara meminta dikirimkan guru agama. Mereka menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya menginginkan kedudukan dan harta di tengah-tengah kaum kafir Quraisy di Mekah. Melihat pengkhianatan dan kondisi yang tidak seimbang, Asim dan para sahabat berlari ke bukit untuk berlindung. Pemimpin pasukan yang menghadang menawarkan kepada mereka untuk mengalah dan tunduk serta akan diberikan jaminan keselamatan. Tapi Asim tidak mau tunduk kepada mereka. Dia tidak mau mengalah kepada pengkhianatan. Lebih baik mati daripada membiarkan diri terhina di bawah bayang-bayang orang-orang kafir pengkhianat. Menyerahlah, kami tidak akan menyakiti kalian jika kalian menyerahkan diri, kata mereka. Sungguh kami tidak percaya pada kata-kata kaum musyrikin, jawab Asim dengan tegas. Asim bin Sabit bersikukuh tidak akan mengalah dan berucap kata yang abadi. Asim mengucapkan kata-kata yang menembus langit dan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bergetar mendengarnya. Kata-kata yang mesti dihafal dan dirafal setiap hari oleh mereka yang sangat cinta kepada kekafiran dan lebih memilih berbaur, bergabung, berkongsi, dan berbangga dengan kaum kafir yang memusuhi Islam. Demi Allah, saya tidak mau menyentuh dan tidak ingin disentuh oleh orang-orang kafir sedikit pun selama hayat masih dikandung badan. Inilah kalimatnya, inilah ucapannya, dan Allah mendengarnya, dan Allah perkenankan kata-kata ini. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan lagi. Asim terus melawan hingga busur panahnya habis. Dia bertahan hingga tombaknya pun patah dan akhirnya tidak tersisa senjata melainkan pedang di tangannya. Lalu dia pun berdoa, "Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu, maka lindungilah tulang dan dagingku. Jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya." Akhirnya utusan Rasulullah SAW yang ketika itu hanya berjumlah 10 orang tidak mampu menghalau Bani Huzail yang hampir 100 orang jumlahnya. Hanya 3 orang yang tersisa dan menjadi tawanan. Selebihnya tewas termasuk Asim bin Sabit. Berita kematian Asim pun menyebar cepat. Para pemimpin kaum Quraisy di kota Mekah segera mengirim utusan kepada Bani Huzail agar menyerahkan mayat Asim untuk kemudian mereka bisa memenggalnya. Mereka membawa uang dalam jumlah yang banyak sebagai imbalan dari Sulafah yang bermimpi segera menjadikan batok kepala Asim sebagai tempat minum khamr. Bersama pasukannya, mereka pun kembali ke tempat terbunuhnya para utusan Rasulullah. Mereka mendekati mayat Asim dengan pedang terhunus. Namun mereka mendadak terjengkang melihat ratusan lebah tiba-tiba mendengung di sekitar jenazah Asim. Serangga-serangga itu menyengat, menggigit wajah, tangan, kaki, dan bagian tubuh mereka lainnya. "Kita mundur, tunggu sampai malam hari. Lebah-lebah itu pasti sudah pergi," kata pemimpin Bani Huzail. Pasukan Bani Huzail pun menunggu hingga hari gelap. Ketika mereka hendak mendekati jenazah Asim, mendadak langit pun menggelap, petir dan kilat silih berganti. Lalu turun hujan yang sangat deras. Air mengalir dari bukit-bukit hingga memenuhi lembah. Tatkala hujan berhenti dan langit pun kembali cerah, pasukan Bani Huzail bersorak girang. Mereka ingin segera mencari dan menemukan mayat Asim. Dengan terbayang-bayang harta yang akan ia peroleh,
dari dibawanya kepala Asim. Semua orang dari pasukan Bani Huzail dengan cermat menyisir pohon dan semak-semak tempat terbunuhnya Asim. Namun tidak kunjung ditemukannya mayat Asim. Dengan rasa kesal dan marah, Bani Huzail pun pulang tanpa membawa hasil. Ternyata doa Asim telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazahnya tidak dapat disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir. Nah, itulah sedikit kisah sahabat Rasulullah yang bernama Asim bin Sabit. Beliau pejuang Badar dan Uhud, yang salah satu sahabat yang tidak bisa dijamah tubuhnya oleh orang-orang kafir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.